Sehingga ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Tangerang Selatan terendam banjir. Petugas gabungan BPBD dan Satpol PP mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Namun ada pula warga yang memilih bertahan di rumahnya atau mengungsi ke rumah tetangga yang lebih tinggi. Tim SAR gabungan juga memberikan bantuan makanan untuk warga yang terdampak. BPBD hanya standby dan evakuasi untuk melakukan evakuasi warga bersama dengan teman-teman Satpol PP dan relawan. Ada bantuan khusus nggak Bang, kayak makanan gitu? Kalau bantuan mungkin besok pagi itu berupa alat-alat kebersihan. Sebelumnya, hujan lebat juga merendam ruas jalan tol BSD hingga setinggi 40 cm. Pasalnya, sejumlah pengendara memperlambat laju kendaraannya saat berusaha menerobos genangan air. Tak hanya akibat hujan lebat, terendamnya jalan tol ini juga karena sistem drainase yang tidak berfungsi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Calon penumpang kapal di Pelabuhan Merak cekcok dengan pengelola karena tak kunjung mendapat giliran masuk kapal. Truk pengangkut barang terjebak antrian di ruas jalan utama menuju Pelabuhan Gilimanuk hingga 17 jam. Bangunan 6 lantai di kota Changsha, Cina Tengah ambruk, tim SAR masih mencari korban. Halo, selamat malam pemirsa. Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan petugas diwarnai protes pengendara di jalur arteri Kota Cirebon, Jawa Barat. Bahkan seorang ibu yang memprotes keras petugas jatuh pingsan di tengah padatnya lalu lintas. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Beginilah aksi protes yang dilakukan seorang wanita di jalur Pantura Bypass Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Ia yang lelah mendapati sejumlah persimpangan ditutup memprotes petugas dengan merebahkan diri di tengah padatnya arus lalu lintas. Petugas sempat berupaya meredam emosi ibu yang kesal dengan adanya rekayasa arus tersebut, namun justru mendapat protes keras hingga membuatnya pingsan. Saat hendak diangkat, ibu itu justru menahan dan memaksa untuk tetap menyeberang. Mengantisipasi situasi yang lebih buruk, petugas akhirnya membawa ibu itu ke klinik menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Pengen robos, trailing yang sudah terpasang. Motor dipinggirkan, dia nggak mau, akhirnya menjatuhkan diri dengan berpura-pura pingsan. Alasannya dia sakit, ya udah Bu, kita bawa rumah sakit, tapi dia malah menjatuhkan diri, berpura-pura pingsan. Rekayasa lalu lintas dengan penutupan sejumlah ruas jalan ini dilakukan untuk memperlancar laju kendaraan dari Jakarta yang sangat padat. Namun masyarakat lokal kurang memahami agenda tahunan yang membuat arus lalu lintas sangat padat dari biasanya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Para calon penumpang cekcok dengan pengelola karena tak kunjung mendapat giliran masuk kapal. Para petugas kapal sudah diperingatkan untuk tidak bermain curang. Ini karena mobil yang baru masuk pelabuhan terus masuk kapal. Nah, yang udah antri lama tidak masuk-masuk ke pelabuhan. Terjadi keributan antara calon penumpang dan pengelola kapal penyeberangan di dermaga 3 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Sabtu siang. Puluhan calon penumpang beradu mulut dengan petugas. Mereka merasa sudah lama mengantre, namun tak kunjung masuk ke kapal. Namun sejumlah kendaraan yang baru ikut mengantre diberi keleluasaan masuk terlebih dahulu ke dalam kapal. Kalau sebelah sini tadi jalannya di belakang terus. Oh, di belakang. Ya. Yang diduluin sebelah? Ya, sebelah kanan. Oh, gitu. Jam 11 saya ngantri, Pak. Dari jam 11? Ya, sebelah kiri. Tapi ada yang baru datang langsung masuk gitu atau gimana? Dalam situasi arus mudik lebaran, keributan yang terjadi dianggap sebagai dinamika pelayanan. Para petugas kapal Adinda Windu Karsa telah diperingatkan untuk tidak bermain curang.
Namun jika ada kekurangan, pihak pengelola meminta penumpang dan petugas bisa saling memaklumi. Harus saling memaklumi, karena itu tadi. Nah, contoh, kita barunya sudah nggak tidur sekian jam. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mau nyebrang nih. Sudah nggak tidur, bahkan mungkin capean, kelelahan. Nah, pas barunya ada sedikit masalah, tapi pada akhirnya benar. Diketahui usai cekcok dengan petugas kapal, ratusan calon penumpang akhirnya bisa diberangkatkan dengan kapal lain dengan tujuan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara terjadi antrian ribuan kendaraan di ruas jalan utama menuju Pelabuhan Gilimanuk. Sejumlah sopir rela menunggu hingga lebih dari 17 jam. Dua hari jelang Lebaran, arus mudik dari Pulau Bali ke Pulau Jawa diwarnai antrian panjang ribuan kendaraan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Tidak hanya kendaraan pemudik, kendaraan pengangkut barang juga ikut terjebak dalam antrian sepanjang 2 km ini. Bahkan sejumlah sopir sudah menunggu lebih dari 17 jam, namun belum juga masuk ke pelabuhan. Paling parah ya ke sana? Iya, paling parah, Mas. Sampai lama? Bayangin loh, Mas, dari jam 11 malam itu loh. Sampai jam segini masih belum nyebrang. Harapannya ya lebih baik lah daripada ini. Soalnya ya supir-supir semuanya pada mengeluh. Diduga penumpukan kendaraan terjadi akibat penuhnya area parkir roda 4 di Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 tidak ada penumpukan baik di luar maupun di dalam pelabuhan. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Antrian kendaraan masih terlihat di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten. iNews Malam akan segera kembali.